Makin dekat mukanya mulai makin kelihatan, dan gue bisa ngeliat jelas mukanya tuh kayak marah dan agak melotot gitu ke kita. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, tiba-tiba dia berhenti di depan kita persis. Halo guys, kali ini gue mau nge-share ke kalian mengenai kisah horor gue ketika lagi perjalanan touring. Jadi awalnya ini sekitar tahun 2018 atau 2019 itu, gue sama teman-teman gue berlima berangkat pergi touring dari Depok menuju ke Bali. Dan kita cuma 3 motor, jadi itu ada yang boncengan ada yang enggak. Kebetulan gue dapet yang boncengan sama teman gue nih berdua. Kita berangkat dari Depok itu sore, sekitar jam 3-an, lewat jalur utara, lewat Cikampek, lewat Cirebon, terus lanjut Tegal, Brebes, Pemalang. Nah, udah, dan sampai di daerah Pemalang itu udah mulai malam. Memang target kita tuh kita harus rest itu di Semarang, rest pertamanya. Nah, ketika gue udah mulai memasuki daerah Alas Roban, itu udah gelap banget, itu udah sekitar jam 12-an deh, jam 12 sampai jam 1 malam gitu. Di situ kita sih nggak ada yang punya pikiran horor atau mistis atau gimana lah, kita nyantai-nyantai aja karena happy juga kan masih berangkat gitu. Nah, tiba-tiba salah satu temen gue ini kebelet buang air kecil. Gue bilang coba tahan dulu gitu, kita sembari cari pom bensin di dekat-dekat sini. Tapi kita jalan nggak nemu-nemu juga, dan teman gue ini udah kebelet banget. Akhirnya kita mutusin udah deh, berhenti dulu deh, berhenti sebentar, karena itu juga kebetulan kanan kirinya itu kan kayak hutan-hutan kayak begitu kan, jadi memang udah sepi banget, gak ada orang. Nah, berhentilah kita sebentar kencing, terus gue juga sempat lihat maps apa segala macam. Oh, ini kita di daerah Alas Roban nih ternyata. Ya setelah teman gue buang air kecil itu, ya kita langsung lanjut. Dan kita tuh berhenti tuh kalau nggak salah nggak jauh dari kayak pertigaan gede gitu. Pertigaan gede itu jadi patokan tuh, ini pertigaan. Kita lurus dari maps itu, lurus. Terus di depannya nggak jauh dari situ, kita setelah pertigaan itu kita ketemu perempatan nih, lampu merah perempatan besar. Nah, teman gue bilang ke kanan, belok kanan. Oke, kita belok kanan. Pas kita belok kanan itu jalan segala macam, terus gue juga nggak kira-kira itu sepi, cuman gue sempet kayak sekelibet ngeliat ada kayak nenek-nenek gitu juga lagi jalan. Terus oh ya udahlah, gue terus sama teman-teman gue lanjutin jalan. Loh, tapi kok tiba-tiba gue malah balik lagi ke pertigaan deket tempat teman gue buang air kecil tadi. Dan teman-teman gue yang lain juga ngeh, loh kok kita balik lagi ke sini gitu. Kita sempat berhenti di pertigaan itu. Kayaknya tadi kita pas yang perempatan depan itu salah deh, harusnya bukan belok kanan, tapi kayaknya harusnya belok kiri gitu. Oh gitu ya, yaudah yuk kita jalan lagi. Jalan, ketemu perempatan itu, kita ambil yang kiri. Kita belok ke kiri tuh. Begitu belok ke kiri, jalan udah lumayan agak jauh. Nah, gua itu ngelihat ada si nenek itu lagi. Cuman kayaknya gua masih berpikir, mungkin yang beda orang deh atau gimana gitu. Soalnya kok bisa sih tadi orang belok kanan dia ada di situ, sekarang gua belok kiri kok masih ada lagi tuh nenek. Gue sih berpikir mungkin salah atau mirip aja itu orang, mungkin memang ada nenek-nenek lain juga di sini. Udah jalan lagi, dan ternyata pas udah agak jauh, loh kok kita itu balik lagi ke pertigaan tempat temen gue buang air kecil tadi lagi tuh. Nanti lagi lah kita di situ. Kok balik lagi ke sini ya, gue sempet nanya. Terus teman-teman gue juga bingung. Terus teman gue yang satu coba kayak nenangin, udah nyantai aja, nyantai. Berarti emang harusnya kita ambilnya tuh jalannya yang lurus gitu loh, bukan yang belok kanan atau yang belok kiri. Oh gitu, ya udah deh, udah kita cepet-cepet aja buruan yuk. Kita mulai jalan lagi, ketemu lagi sama perempatan itu, dan kita langsung lurus tuh, lurus. Pas udah lumayan agak jauh tuh, gua lagi-lagi ngeliat nenek itu lagi. Dan gue yakin banget itu nenek yang gue lihat pas gue belok kiri sama belok kanan. Ini orang yang sama gitu loh. Gua udah rada-rada jiper, parno atau gimana. Gue bilang sama teman-teman gue, yuk agak cepat. Udah kita ngebut tuh. Kita udah kenceng ngebut dan udah lumayan jauh. Loh, kok kita malah balik lagi ke pertigaan tempat teman gue buang air kecil tadi. Wah, gue di situ udah parno banget tuh. Terus akhirnya gue bilang sama teman-teman gue, taruh dulu, stop dulu. Kita berhenti dulu deh. Kita berhenti di pertigaan itu. Kita duduk, sempat sebat dulu gitu kan. Terus ngobrolnya ada yang aneh nih, ini pasti ada yang aneh.
Nah, coba mendingan kita lihat maps. Nah, gue sama temen-temen gue tuh kayak lagi berunding apa segala macam. Tiba-tiba gue ngeliat tuh dari arah kejauhan itu ada si nenek itu. Si nenek yang tadi gue lihat di jalan pas gue ngelewatin perempatan tadi itu. Dan dia lagi jalan mengarah ke kita. Terus gue diem. Tapi gue nggak ngomong apapun sih ke teman-teman gue mengenai gue ngeliat si nenek ini tadi pas lagi di jalan. Gue diem dan nenek itu semakin dekat teman-teman gue juga udah mulai nyolek-nyolek tuh. Tengah malam gini di hutan gini ada nenek-nenek sendirian jalan. Makin deket. Tadinya kan mukanya kurang kelihatan kan ya, gelap karena jauh gitu kan. Makin deket mukanya mulai makin kelihatan dan gue bisa ngeliat jelas mukanya tuh kayak marah dan agak melotot gitu ke kita, tapi nggak ngomong apapun sambil terus jalan ngedeketin. Makin deket, tiba-tiba dia berhenti di depan kita persis, diem ngeliatin. Kita udah bengong dong, kita udah nggak bisa bergerak. Gue kayak nggak bisa gerak gitu loh, kayak kaku badan gue. Tiba-tiba nenek-nenek itu ngomong pakai bahasa Jawa, tapi nadanya marah. Nah, teman-teman gue, kita nih berlima nggak ada yang ngerti bahasa Jawa. Dia ngomong, gue nggak ingat kata-katanya apa. Yang pasti nadanya marah dan gue udah gemeteran, merinding. Gue entah gimana caranya gue langsung inisiatif. Gue bilang, "Nek, kalau kita ada bikin salah, tolong dimaafin. Kita nggak ada maksud pengen ngeganggu. Kita cuma mau numpang lewat aja di sini. Maafin kita ya kalau kita ada bikin salah." Langsung si nenek itu tiba-tiba ngeliatin ke arah gue, terus lanjutin jalan aja gitu dia. Dia lanjutin jalan, ngejauhin kita, ngelewatin kita gitu. Gue sama teman-teman langsung cabut. Dan kita udah ngecek di Google Maps dan memang harusnya tuh kita lurus di perempatan yang depan itu lurus. Langsung kita naik motor, kita agak kenceng ngebut, jalan ketemu perempatan itu kita lurus lagi, sejalan dan akhirnya kita nggak balik ke perempatan itu dan kita sampai ke daerah Weleri. Gue ingat banget nama daerahnya tuh. Nah, dari situ kita udah nggak res lagi. Gue cuma sama teman-teman gue bilang, yuk kita secepat mungkin kita harus sampai di Semarang supaya kita bisa ngelanjutin perjalanan kita menuju ke Bali. Gimana menurut kalian? Kalau cerita gue ini seru, gue bakalan lanjutin karena di Semarang gue nemuin kejadian horor lagi pas gue lagi nginep di hotel di Semarang. Jangan lupa komen supaya gue bisa lanjut. Thank you.